Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, dari tulisannya Representatif. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Besar Rumah Sakit Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Laras tiba di ruang operasi, Dokter Nadia sudah siap dengan peralatan operasi di dekat meja pasien. Pasien itu adalah seorang pria tua dengan kondisi diabetes yang sangat parah, kakinya membusuk, berwarna kehitaman dengan bau yang menyeruak begitu Laras memasuki ruangan. Bau itu menusuk hidungnya, membuat perutnya bergolak. Sekilas Laras bisa melihat kaki pasien penuh luka basah, daging yang nyaris terurai. Aroma busuk itu membuatnya ingin muntah. Laras terperangah sejenak, tangannya meraba saku jas koasnya mencari masker medis. Namun untuk kesekian kalinya, dia lupa membawanya. Perasaan panik mulai merambat. Tapi dia dengan cepat mengambil sapu tangan ibunya yang ada di sakunya dan menutup hidung dan mulutnya dengan itu. "Laras, kamu gak pakai masker medis lagi?" tanya Dokter Nadia dengan nada sedikit cemas namun juga heran. Laras dengan cepat menjawab, "Maaf dok, saya lupa lagi. Tapi saya pakai sapu tangan ini dulu." Dia berharap Dokter Nadia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun ada sesuatu di wajah Dokter Nadia yang berubah ketika melihat sapu tangan yang dipakai oleh Laras. Dokter Nadia menatap sapu tangan itu lekat-lekat, seakan mengenali benda tersebut. "Sapu tangan itu," gumamnya pelan, matanya sedikit menyipit. "Apakah itu milik ibumu, Bu Widya?" Laras terkejut. "Iya dok, ini sapu tangan ibu saya. Ibu saya bekerja di rumah sakit X di kota X. Dokter kenal ibu saya." Senyum tipis muncul di bibir Dokter Nadia. Matanya menyimpan kenangan. "Oh, aku sangat kenal dengan ibumu. Dia adalah salah satu dokter yang paling dihormati ketika aku masih koas di rumah sakit X. Ibunya dokter yang sangat hebat." Laras terdiam, merasa ada beban yang terangkat dari percakapan itu. Namun bau busuk dari kaki pasien segera menariknya kembali ke kenyataan. Dia mengencangkan pegangan pada sapu tangan ibunya, berharap kain itu bisa menghalangi aroma tidak sedap yang menusuk penciumannya. Malam itu Laras pulang dengan perasaan yang campur aduk. Sapu tangan yang dulu ia anggap sebagai kenangan manis dari ayahnya, kini terasa seperti beban yang berat. Ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya, sesuatu yang mulai muncul ke permukaan. Mimpinya, sapu tangan ini, dan teror yang terus menghantuinya di rumah sakit, semua ini terasa seperti potongan puzzle yang harus ia pecahkan. Saat dia merenungkan semua itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Akbar muncul di layar. "Laras, hati-hati di rumah. Aku dengar dari perawat, Pak Bagja sempat berbicara sendiri lagi. Katanya, pocong itu belum selesai dengan Laras." Laras memandang layar ponselnya, jantungnya berdebar kencang lagi. Pocong itu masih mengikutinya, dan kini ia tahu teror itu belum berakhir. Laras terus berusaha mencari jawaban di balik teror pocong yang terus menghantui dirinya, terutama setelah insiden-insiden misterius di rumah sakit. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan, sesuatu yang berkaitan dengan rumah sakit tua itu, dan mungkin dengan sapu tangan yang ia bawa. Beberapa hari terakhir, Laras telah menemui beberapa dokter senior yang sudah berhenti bekerja di rumah sakit. Beberapa di antara mereka memberikan informasi yang samar-samar, namun cukup memberi petunjuk bahwa pocong itu mungkin adalah salah satu pasien lama yang mengalami kematian tragis di sana. Namun informasi yang ia dapatkan selalu terputus sebelum bisa memahami gambaran utuhnya. Hingga suatu hari Laras berhasil menghubungi Dr. Lucy, seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut lebih dari 10 tahun yang lalu. Menurut beberapa sumber,
Dokter Lucy tahu banyak tentang insiden-insiden aneh di rumah sakit tersebut sebelum akhirnya memilih pindah ke tempat lain. Laras yakin bahwa Dokter Lucy memiliki informasi kunci yang bisa membuka misteri ini. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari rumah sakit. Dokter Lucy adalah wanita parubaya dengan rambut yang sudah mulai memutih. Tetapi sorot matanya tetap tajam. Dia tampak cemas saat bertemu dengan Laras, sesekali melirik ke sekitar seolah-olah takut ada yang mendengar. "Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam hal yang berbahaya, Laras," kata Dokter Lucy. Suaranya pelan namun penuh dengan kecemasan. "Rumah sakit itu ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak manajemen. Aku sudah memperingatkan beberapa dokter lain tentang ini, tapi mereka tidak berani bersuara. Kamu harus berhenti menyelidiki sebelum terlambat." Laras menatap Dokter Lucy dengan serius. "Saya tidak bisa, Dok. Saya sudah terlalu banyak melihat hal-hal aneh dan teror itu tidak berhenti mengikuti saya. Pocong itu, siapa dia sebenarnya?" Dokter Lucy tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Dia mungkin seorang pasien yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit itu. Ada desas-desus bahwa dia menjadi korban malpraktik. Tapi yang lebih mengerikan adalah bagaimana rumah sakit menutupi semuanya. Beberapa dokter terlibat, termasuk..." Sebelum Dokter Lucy bisa melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba Laras merasa ada sesuatu yang dingin menempel di wajahnya. Sebelum sempat bereaksi, dia merasakan sesak di dadanya. Pandangannya mulai kabur. Dia sadar dia sedang dibius. Namun dalam detik-detik terakhir kesadarannya, dia mengenali bau kain yang menempel di hidungnya. Sapu tangan hijau tua yang terasa sangat familiar. Laras terbangun dengan kepala berdenyut keras. Dia terbaring di sebuah kamar yang tidak dikenalnya. Kamar itu sempit dengan jendela tertutup rapat dan pintu yang terkunci dari luar. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lemah, efek dari obat bius yang belum sepenuhnya hilang. Perlahan ingatannya mulai kembali. Dia ingat bertemu Dokter Lucy. Pembicaraan mereka tentang pasien pocong, lalu seseorang membekapnya. Tapi siapa? Matanya berkeliling mencari petunjuk, namun yang dia lihat hanya tempat tidur dan meja kecil di sudut ruangan. Tidak ada apapun yang bisa memberinya jawaban. Laras memeriksa kantong bajunya. Sapu tangan milik ibunya masih ada di sana, tapi sapu tangan hijau tua itu sudah hilang. Dengan gemetar dia mencoba mengingat siapa yang bisa melakukan ini padanya. Tapi setiap kali dia mendekati jawabannya, kepalanya terasa semakin berdenyut, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk mengingat dengan jelas. Pintu kamar masih terkunci rapat. Laras mencoba mengetuk-ngetuk, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Beberapa saat kemudian suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantung Laras berdegup kencang. Apakah ini penculiknya atau seseorang yang bisa membantunya? Pintu terbuka perlahan, dan yang masuk adalah Dokter Lucy. Wajahnya pucat, tapi ada kelegaan di matanya ketika melihat Laras terbangun. "Syukurlah kamu sadar, Laras. Aku sudah memberitahu ibumu. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu," kata Dokter Lucy dengan nada terburu-buru. Laras menatap Dokter Lucy dengan bingung. "Apa yang terjadi, Dok? Siapa yang membius saya?" Dokter Lucy menghela nafas berat. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku mendapat kabar dari beberapa dokter yang kamu temui sebelumnya bahwa ada orang yang mengawasi setiap gerak-gerik kita. Mereka tidak ingin kebenaran tentang rumah sakit itu terungkap. Seseorang pasti telah mengikuti kita saat bertemu tadi." Laras semakin bingung, tapi sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, ponselnya bergetar. Itu pesan dari ibunya. "Aku dalam perjalanan, tunggu di sana, jangan kemana-mana." Tidak lama kemudian ibunya tiba di tempat Laras disekap. Wajah Ibu Widya tampak cemas saat memeluk anaknya erat-erat, memastikan bahwa Laras baik-baik saja. Setelah berbicara singkat dengan Dokter Lucy, mereka segera membawa Laras pulang. Di perjalanan pulang, Laras merasa perutnya masih mual dan pikirannya belum jernih. Pikirannya kembali pada sapu tangan hijau tua itu yang tampak sangat familiar, tapi ia tidak bisa mengingat dari mana ia mengenalnya. Setiap kali sapu tangan itu muncul, teror pocong juga semakin nyata. Sesampainya di rumah, Bu Widya menyiapkan teh hangat untuk Laras. "Kamu harus berhati-hati, Laras. Rumah sakit itu menyimpan banyak rahasia. Ayahmu dulu pernah mengatakan ada sesuatu yang aneh terjadi di sana." Laras menatap ibunya penuh tanya. "Apa maksud ibu? Apa yang ayah tahu?" Namun sebelum Bu Widya bisa menjawab,
bel rumah berbunyi. Agung membuka pintu dan sosok yang berdiri di depan pintu membuat darah Laras mendidih. Akbar dengan wajah serius. "Ada yang harus kamu tahu, Laras," kata Akbar. "Pak Bagja, dia tahu lebih dari yang kita duga." Laras tahu, perburuan jawaban belum selesai, teror belum berakhir, dan sapu tangan hijau tua itu masih menyimpan rahasia gelap yang menghubungkan masa lalu ayahnya, pocong yang mengikutinya, dan rumah sakit terkutuk itu. Laras tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui dirinya sejak kejadian terakhir, terutama ketika memikirkan sapu tangan hijau tua yang muncul dalam mimpinya. Teror pocong yang terus mengikuti serta hubungan misterius dengan masa lalu ayahnya. Sapu tangan itu yang begitu familiar seperti kunci yang menghubungkan semuanya, dan dia tahu jawaban yang ia cari semakin mendekat. Malam itu setelah Akbar pulang dan Bu Widya masuk ke kamarnya, Laras duduk di kamar tidurnya sendiri, ditemani secangkir teh hangat yang sudah mulai mendingin. Hujan kembali turun dengan deras di luar, mengguyur jendela kamarnya dengan suara gemercik yang monoton. Namun, suara itu tidak mampu menenangkan hati Laras yang masih berdebar kencang. Dalam heningnya malam, dia merasakan bisikan samar lagi di telinganya. Bisikan yang dingin dan mengancam, seakan datang dari jauh tapi terdengar begitu dekat. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Suara itu membuat bulu kuduk Laras meremang. Seketika, hawa di dalam kamar terasa semakin berat dan dingin. Dia berdiri, matanya mengarah ke jendela, lalu seluruh penjuru kamar, memastikan dia benar-benar sendirian. Namun ada yang aneh. Sapu tangan milik ibunya yang tadi ia taruh di atas meja, kini sudah tidak ada. Ia ingat jelas meletakkannya di sana, di samping cangkir teh. Dia mencari di sekitar meja, di bawah tempat tidur, namun sapu tangan itu tidak juga ditemukan. Perlahan rasa panik mulai menjalar ke tubuhnya. Tiba-tiba lampu kamarnya berkedip 2 kali sebelum mati total. Sekarang dia terjebak dalam kegelapan. "Listrik padam, tidak mungkin," gumam Laras. Seluruh rumah tidak menunjukkan tanda-tanda pemadaman listrik. Lampu koridor masih menyala samar-samar. Laras menggapai ponsel di atas meja dan menyalakan senter. Cahaya dari ponsel membuat sedikit lega, tetapi hatinya masih tidak tenang. Dia merasakan kehadiran sesuatu di dalam kamarnya, sesuatu yang gelap dan tidak terlihat. Dia terdiam beberapa saat, tubuhnya kaku di tempat. Perlahan ada suara langkah pelan, bukan di dalam kamarnya, tetapi dari loteng di atas. Suara langkah kaki dan gedoran pelan seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Tok tok tok. Suara itu terdengar semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di loteng rumahnya. Laras meneguk ludah, tenggorokannya terasa kering. Dia tahu loteng itu hanya tempat untuk menjemur pakaian. Tidak mungkin ada yang berjalan di sana. Tangannya gemetar saat memegang ponsel, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasi. Namun langkah kaki itu semakin mendekat. Gedoran-gedoran itu semakin keras hingga terdengar seperti hentakan kaki ke lantai kayu loteng di atas. Tok tok tok. Seketika suara gedoran itu berhenti. Kamar Laras kini hening lagi, namun bukan keheningan yang menenangkan. Itu keheningan yang menekan, membuat dadanya terasa sesak. Perlahan Laras mendongak, menatap langit-langit kamarnya. Ada sesuatu di atas sana. Sebuah bayangan hitam besar melintas di sudut langit-langit, bergerak cepat, seperti merangkak dengan kecepatan yang tidak wajar. Laras menahan nafas, kakinya mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menyentuh tembok. Dia tidak tahu apa yang dia lihat, tetapi bayangan itu seakan hidup. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sedikit dengan suara berderit pelan, memperlihatkan celah ke lorong rumah yang samar diterangi lampu koridor. Dalam kegelapan itu, Laras melihat sesuatu, sebuah kain, sapu tangan ibunya tergeletak di tengah lorong. Dengan jantung yang berdegup kencang, Laras berjalan pelan menuju pintu. Cahaya dari ponselnya gemetar seiring langkahnya yang ragu. Dia berjongkok, mengambil sapu tangan itu. Saat tangannya menyentuh kain tersebut, sebuah suara tiba-tiba terdengar lagi di telinganya. Kali ini lebih jelas dan menakutkan. "Jangan ikut campur, Laras." Suaranya serak dan parau, begitu jelas sampai Laras bisa merasakan nafas di telinganya. Jantungnya hampir berhenti. Dengan refleks,
dia menutup mulut dengan sapu tangan ibunya yang baru saja diambilnya, lalu berlari ke ruang tengah tanpa berpikir panjang. Di ruang tengah dia hampir menabrak Bu Widya yang sudah berdiri di sana, tampak cemas. "Laras, apa yang terjadi?" tanya ibunya dengan nada panik. "Ada sesuatu di kamar." Laras terengah-engah, tangannya gemetar. Bu Widya tampak bingung dan cemas, tetapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, mereka mendengar suara lain dari arah dapur. Suara yang lebih keras dan mendalam, seperti sesuatu atau seseorang sedang menggedor-gedor dari lantai loteng lagi. Suara itu berlanjut semakin keras sampai akhirnya terdengar seperti seseorang yang sedang melompat-lompat di atas loteng. Membuat kayu-kayu tua di rumah itu bergetar. Bu Widya memandang Laras dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, antara takut dan bingung. "Kita harus keluar dari sini," kata Bu Widya dengan tegas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi perasaan bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekati mereka sangatlah kuat. Namun ketika mereka berbalik menuju pintu, suara yang lebih menyeramkan lagi terdengar. Suara hentakan itu kini sudah tidak ada di atas loteng. Perlahan suara itu seperti turun mendekati mereka, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang bergerak dari arah tangga menuju lorong rumah. Bu Widya meraih tangan Laras dengan kencang, menariknya menuju pintu. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sesuatu muncul di sudut tangga. Sosok hitam tinggi dengan tubuh terbungkus kain putih lusuh. Wajahnya tersembunyi oleh kain yang begitu kotor dan basah. Pocong itu, dia kembali. Laras terdiam di tempat, tubuhnya kaku. Suara detak jantungnya seperti menggema di seluruh rumah. Bu Widya yang tidak melihatnya karena mengunjungi tetangga berusaha tetap fokus membuka pintu. Namun ketika pintu itu terbuka, udara dingin menyeruak masuk diikuti bisikan halus yang familiar. "Laras, kamu milikku." Laras ingin berteriak tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Pocong itu kini melompat sekali lagi, semakin mendekat. Bu Widya akhirnya berhasil membuka pintu. Dengan segenap tenaga dia menarik Laras keluar rumah. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Laras bisa mendengar suara gedoran kuat dari dalam, seolah-olah pocong itu marah karena mereka berhasil kabur. Di luar rumah hujan turun deras. Laras terengah-engah, air hujan membasahi wajahnya. Tapi ketakutan itu belum hilang. Dia menatap ibunya dengan air mata yang hampir jatuh. "Apa ini, Bu? Kenapa terus menghantui kita?" tanya Laras, suaranya pecah oleh rasa takut. Bu Widya terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu yang berat sebelum akhirnya berkata, "Mungkin ini ada hubungannya dengan sapu tangan ayahmu. Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan." Dan di bawah guyuran hujan malam itu, Bu Widya akhirnya bersiap mengungkapkan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang bisa menjelaskan mengapa teror ini terus membayangi mereka. Bu Widya menarik nafas panjang di tengah hujan yang semakin deras. Laras yang masih bergetar ketakutan menunggu dengan cemas. Air hujan merembes ke pakaian mereka, tapi hawa dingin di malam itu bukan sekedar dari cuaca. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan tengah mengintai. "Laras," Bu Widya mulai berbicara dengan suara bergetar. "Ayahmu, Pak Bambang, dia tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Ada lebih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang hidupnya dan tentang rumah sakit tempat kamu bekerja." Laras menatap ibunya dengan bingung. "Apa maksud ibu? Apa hubungannya dengan sapu tangan itu?" Bu Widya melanjutkan dengan suara rendah. "Ayahmu dulu bekerja di rumah sakit itu. Dia adalah salah satu dokter yang paling dihormati, tetapi juga salah satu yang paling banyak tahu rahasia gelap di balik dinding rumah sakit itu. Ayahmu menemukan sesuatu yang mengerikan." Bu Widya menunduk, matanya berkaca-kaca. "Mereka menjalankan praktek-praktek ilegal, uji coba pada pasien. Beberapa di antaranya tidak pernah keluar hidup-hidup, dan ayahmu mencoba menghentikannya." Laras terdiam, tubuhnya kaku di tempat. Seluruh tubuhnya mulai terasa dingin bukan karena hujan, tapi karena kengerian yang mulai ia sadari. Salah satu pasien yang tewas dalam uji coba itu adalah wanita muda. Wanita yang selama ini muncul di dalam mimpimu. Dia bukan hanya hantu yang mencari pembalasan, dia adalah korban dari kebiadaban yang dilakukan oleh rumah sakit itu dan pocong yang kamu lihat. Bu Widya menggantungkan kata-katanya. Laras merasa dadanya semakin sesak.
Siapa pocong itu, Bu? Bu Widya tampak ragu untuk melanjutkan. Tetapi akhirnya dia berkata, pocong itu adalah ayahmu. Seakan-akan petir menyambar tepat di sebelahnya. Laras terdorong mundur oleh berat dari pengungkapan tersebut. Ayahnya, bagaimana mungkin? Semua ini tidak masuk akal. Ibu, maksud ibu apa? Ayah meninggal dalam kecelakaan kan? Dia dikuburkan. Ini semua tidak masuk akal. Laras mulai panik. Air mata bercampur hujan turun di pipinya. Tidak, Laras. Bu Widya menggelengkan kepalanya dengan getir. Mereka mengatakan itu kecelakaan untuk menutupinya, tapi ayahmu, dia tahu terlalu banyak, dan ketika dia mencoba membongkar kebenaran, mereka membunuhnya. Mereka membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Laras menutupi wajahnya, merasa seluruh dunianya runtuh. Ayahnya, orang yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan yang gugur dalam keadaan tragis, ternyata dibunuh. Dan sekarang, arwahnya terjebak di antara dunia ini dan dunia lain, muncul sebagai pocong yang terus meneror dirinya. Kamu tahu sapu tangan itu, lanjut Bu Widya, itu adalah milik ayahmu saat dia bekerja di rumah sakit itu. Mungkin itulah sebabnya hantu-hantu dari masa lalunya terus mengejarmu. Mereka menganggapmu terlibat karena kamu membawa sapu tangan itu. Kamu mungkin menjadi kunci untuk membebaskan mereka. Laras merasa seolah semua udara keluar dari paru-parunya. Satu-satunya benda yang selama ini ia anggap sebagai peninggalan berharga dari ayahnya ternyata membawa kutukan yang tidak pernah ia duga. Di tengah kepanikan dan kengerian itu, Laras mendengar sesuatu. Sebuah suara pelan, lebih seperti desahan angin, tetapi jelas terdengar di telinganya. Laras, tolong aku. Laras terpaku. Suara itu, suara yang selama ini mengganggu malam-malamnya, sekarang terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar bisikan yang menakutkan, tetapi lebih seperti seruan dari seseorang yang putus asa. Dia memandang ibunya, dan dalam tatapan mereka, Laras tahu dia harus melakukan sesuatu. Tidak bisa terus lari, dia harus menghadapi kebenaran ini, meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan teror yang lebih besar lagi. Keesokan harinya, Laras kembali ke rumah sakit dengan rasa takut yang bercampur dengan tekad. Dia tahu bahwa rumah sakit ini menyimpan rahasia yang harus ia bongkar. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia berjalan melalui koridor rumah sakit dengan sapu tangan ibunya yang kini tergenggam erat di tangannya sebagai perlindungan terakhir. Setelah berbicara dengan Dr. Lucy dan mendapati bahwa rumah sakit ini menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui oleh orang luar, Laras tahu dia harus menyelidiki lebih lanjut. Kali ini dia menuju ruang bawah tanah, tempat arsip-arsip lama disimpan, di mana jejak sejarah kelam rumah sakit ini mungkin masih tersembunyi. Langkah Laras bergema di sepanjang tangga sempit menuju ruang arsip. Udara di sana terasa lembab dan berbau jamur, seolah-olah ruangan itu sudah lama tidak dijamah manusia. Ketika dia membuka pintu kayu besar yang mengarah ke ruangan itu, rasa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tua yang berdebu dengan kotak-kotak arsip yang tampaknya sudah bertahun-tahun tidak dibaca. Laras menyisir salah satu rak. Matanya mencari petunjuk apapun yang bisa menghubungkan kematian ayahnya dan teror pocong itu. Tiba-tiba, cahaya di ruang arsip redup dan suhu ruangan turun drastis. Laras merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dengan hati-hati, dia berbalik dan di sana, di ujung ruangan dia melihatnya. Sosok pocong, tubuhnya yang dibalut kain kafan lusuh berdiri kaku di sudut ruangan. Namun kali ini tidak melompat-lompat seperti sebelumnya. Mata kosong di balik kain kafan itu menatap Laras dengan sangat tajam, seolah-olah menuntut sesuatu darinya. Laras merasakan tubuhnya lemas, tetapi entah bagaimana dia tahu pocong itu tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, dia menginginkan sesuatu darinya. Dengan tangan gemetar, Laras mengangkat sapu tangan milik ibunya dan berkata dengan suara lirih, "Apa yang kau inginkan dariku?" Suara gemersik di ruangan itu seakan menjawabnya. Lalu dengan suara yang jelas, pocong itu berbisik, "Kebenaran, bebaskan kami." Mata Laras membelalak. Pocong itu adalah ayahnya, atau setidaknya bagian dari dirinya.
Dia bukan hanya mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua korban yang telah direnggut oleh rumah sakit ini. Laras tahu, dia tidak bisa lagi mundur. Kini dia harus mengungkap rahasia yang terkubur dalam-dalam, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Laras berdiri terpaku di ruang arsip bawah tanah, menatap pocong di sudut ruangan yang kini tampak jelas di hadapannya. Meski ibunya mengatakan bahwa pocong itu adalah ayahnya, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak dia sukai. Laras yakin pocong itu bukan laki-laki, melainkan perempuan. Meski wajahnya hitam dan gosong, tubuhnya yang kurus dan postur perempuan itu semakin meyakinkan Laras bahwa ibunya telah berbohong. Jantung Laras berdegup kencang. Mengapa ibunya mengatakan bahwa itu adalah arwah ayahnya? Apakah ada yang lebih besar dan gelap yang disembunyikan ibunya selama ini? Perlahan Laras mendekati sosok pocong yang berdiri kaku di sudut ruangan. Meskipun ketakutan menguasainya, rasa penasaran yang semakin kuat membuatnya terus maju. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pocong ini dan mengapa ia terus muncul dalam mimpinya, mengganggu malam-malamnya. Ketika Laras semakin dekat, pocong itu mulai mengeluarkan suara pelan seperti erangan, seolah mencoba berbicara meski suaranya tersendat-sendat. "Tolong," terdengar samar-samar dari mulut yang tertutup kain kafan itu. Laras tertegun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seketika ia teringat mimpi mengerikan yang dialaminya sebelumnya, tentang seorang wanita yang dibekap dan dibius menggunakan sapu tangan yang sama dengan yang ia pakai. Wanita itu seolah-olah meminta pertolongan, seperti yang kini dilakukan pocong ini. "Siapa kamu sebenarnya?" Laras berbisik, meskipun tenggorokannya terasa kering. "Apa yang terjadi padamu?" Pocong itu perlahan menggerakkan tubuhnya, membuat kain kafan di sekitarnya berderak. Tiba-tiba bayangan kelam dari masa lalu mulai terlintas di benak Laras. Sosok perempuan itu sepertinya adalah wanita yang sama dalam mimpinya, wanita yang pernah menjadi korban dari sesuatu yang mengerikan. Laras mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat dan melihat Akbar muncul di pintu ruang arsip. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ia telah mendengar sesuatu yang mengganggu. "Laras, kau baik-baik saja? Aku mencarimu." Laras hanya bisa mengangguk pelan. "Akbar, ada yang salah di sini. Pocong ini bukan ayahku. Aku yakin ibuku berbohong. Pocong ini seorang perempuan, dan aku merasa dia menginginkan sesuatu dariku." Akbar mendekati Laras. Matanya beralih ke pocong di sudut ruangan. Wajahnya berubah pucat begitu dia melihatnya. Tetapi dia mencoba tetap tenang. "Apa yang kau maksud? Kenapa ibumu berbohong?" Laras menggeleng pelan, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Aku tidak tahu, tapi aku yakin pocong ini pernah menjadi pasien di rumah sakit ini. Dia adalah salah satu korban dari kejahatan yang terjadi di sini. Dan mungkin ibuku terlibat atau setidaknya tahu sesuatu." Akbar menatap Laras dalam-dalam, mencoba memahami kebenaran yang berlapis di balik kata-katanya. "Laras, kita harus keluar dari sini dan mencari tahu lebih banyak. Kalau benar ibumu menyembunyikan sesuatu, kita tidak bisa melawan ini sendirian." Mereka berdua beranjak keluar dari ruang arsip yang kini terasa semakin menyesakan. Laras terus memikirkan ibunya, wanita yang selama ini ia percayai dan hormati. Bagaimana mungkin ibunya bisa terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan? Ataukah ada alasan lain yang lebih besar yang membuatnya berbohong? Keesokan harinya Laras memutuskan untuk menghadapi ibunya. Di meja makan saat sarapan, ia duduk berseberangan dengan Bu Widya, menatapnya dengan penuh pertanyaan. Sapu tangan ibunya yang kini ia bawa tersampir di meja, mengingatkannya akan kenyataan yang baru ia hadapi. "Bu," Laras memulai dengan suara berat. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit dulu? Apa yang ayah ketahui sebelum ia meninggal?" Bu Widya yang sedang menyeruput kopi tampak terdiam sejenak. Wajahnya sedikit pucat. Seperti seseorang yang telah lama menghindari kebenaran, ia menatap Laras, mencoba mengukur apa yang telah anaknya ketahui. "Laras, kamu seharusnya tidak terus menggali ini," kata Bu Widya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi." "Tapi kenapa, Bu? Pocong itu dia bukan ayah, aku melihatnya sendiri, dia perempuan, dan aku merasa ibu berbohong tentang semuanya."
Laras menyela dengan suara yang mulai bergetar. Bu Widya menghela nafas panjang, tatapannya jatuh pada sapu tangan yang ada di meja. Aku tidak berbohong, Laras. Ayahmu tahu terlalu banyak. Dia dibunuh karenanya. Tapi yang kau lihat itu, pocong itu, dia bukan hanya korban. Dia adalah kunci untuk membuka semua ini. Laras semakin bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, telepon rumah tiba-tiba berdering. Bu Widya berdiri dengan cepat dan mengangkat telepon itu. Wajahnya berubah tegang seiring percakapan berlangsung. Laras mendengarkan dengan cermat, tapi hanya samar-samar menangkap sepenggal percakapan ibunya. Dia tahu, kita harus segera bertindak. Setelah menutup telepon, Bu Widya berbalik dengan ekspresi panik. Laras, kau harus berhenti mencari tahu lebih lanjut. Ini untuk keselamatanmu. Keselamatanku? Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Bu? Laras hampir berteriak, frustasi dengan semua kebohongan dan misteri yang terus menumpuk. Bu Widya tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa dia berjalan menuju pintu, mengambil kunci mobilnya. Aku harus pergi. Jangan keluar rumah hari ini, Laras. Dengarkan ibu. Laras ingin menahan ibunya, tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Bu Widya sudah pergi, meninggalkannya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam itu ketika Laras terbaring di kamarnya, ia merasakan kehadiran yang tidak nyaman. Semua bisikan samar terdengar di telinganya lagi, kali ini lebih jelas. Sapu tangan itu kunci. Laras menoleh cepat ke arah jendela, tetapi tidak ada siapapun di sana. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Dengan gemetar ia mengambil sapu tangan milik ibunya dari meja di samping tempat tidur dan memegangnya erat-erat. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, Laras tertidur dengan sapu tangan di tangannya, meskipun bisikan itu terus mengganggunya sepanjang malam. Dalam mimpinya wanita yang sama muncul lagi, namun kali ini dia tidak hanya meminta pertolongan. Wajah wanita itu berubah menjadi wajah Bu Widya. Dengan sapu tangan yang menutupi mulutnya, wanita itu berbisik. Aku terjebak di sini, tolong bebaskan aku sebelum mereka datang untukmu juga. Setelah beberapa hari yang penuh dengan teka-teki, Laras semakin gelisah. Ia masih tidak bisa memahami semua kejadian aneh yang terus berlanjut di rumah sakit maupun di rumahnya. Pocong perempuan yang ia lihat, bisikan-bisikan misterius, serta mimpi tentang wanita yang memohon pertolongan, semuanya seolah-olah mengarah ke satu rahasia besar. Namun satu hal yang Laras sadari, ia tidak bisa menyelidiki ini sendirian. Sore itu Akbar mengajak keluar untuk sekedar menghirup udara segar dan mengalihkan pikiran mereka sejenak dari rumah sakit yang semakin menakutkan. Mereka memilih tempat yang agak sepi di sebuah taman kota, jauh dari hiruk pikuk, hanya ditemani oleh gemercik air dari danau kecil di sekitarnya. Laras duduk di bangku taman, masih memegang sapu tangan yang selama ini menjadi bagian dari teka-teki yang belum terpecahkan. Laras, aku tahu ini berat untukmu. Semuanya terjadi begitu cepat, kata Akbar. Duduk di sampingnya, dia menatap Laras dengan penuh perhatian. Tatapan yang selama ini jarang ia sadari. Tapi kau tidak sendirian. Kau tahu itu kan? Laras menghela nafas panjang. Ada kehangatan yang menenangkan di sekeliling mereka. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, Laras merasa aman. Keberadaan Akbar, meski selama ini tidak terlalu ia perhatikan, membuatnya merasa nyaman. Aku tahu, Akbar, tapi semua ini terlalu aneh. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Akbar tersenyum tipis, wajahnya mendekat. Kau bisa mulai dari sini, percayalah padaku. Aku akan membantumu mencari tahu apapun yang kau butuhkan. Bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi ketakutan terbesar sekalipun. Laras tertawa kecil, namun tawanya lemah. Ketakutan terbesar? Seperti pocong yang selalu muncul di depanku, candanya, meskipun hatinya masih berdebar tidak tenang. Mata Akbar menatapnya lembut. Apapun itu, aku akan ada di sini. Kau hanya perlu memberitahuku apa yang kau rasakan, Laras. Ada keheningan sejenak di antara mereka. Laras bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tanpa sadar jarak di antara mereka semakin menipis, dan ada perasaan aneh yang menggantung di udara. Seolah-olah segala kekhawatiran dan rasa takutnya mendadak lenyap dalam momen itu. Akbar perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh lembut tangan Laras. Menautkannya dalam genggaman,
"Laras," bisiknya pelan. Laras merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Sejak kapan Akbar menjadi begitu dekat dengannya? Sejak kapan dia merasakan kehangatan seperti ini? Tatapan mereka bertemu, dan dunia di sekitar mereka seolah berhenti bergerak. Laras tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan bagian dari dirinya ingin membiarkan itu terjadi, ingin melupakan semua hal menakutkan dan menyakitkan, meskipun hanya untuk sejenak. Namun di saat yang bersamaan, Laras merasakan sesuatu yang lain. Tangannya yang memegang sapu tangan miliknya, sapu tangan ayahnya, terasa bergetar. Dia merasakan bisikan samar di telinganya lebih kuat dari biasanya. "Jangan lupa siapa aku." Suara itu membuat Laras tersentak, nafasnya tercekat. Akbar masih menatapnya. Bibir mereka tinggal beberapa sentimeter lagi, tapi Laras segera menarik diri. Dengan tangan gemetar, dia buru-buru mengikatkan sapu tangan itu ke wajahnya seperti masker. Akbar terlihat bingung, namun dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Laras dengan tatapan penuh tanda tanya. Laras merasakan perasaan aneh merayap dalam dirinya. Entah mengapa dia merasa lebih aman dengan sapu tangan itu terikat di wajahnya, meskipun semua yang terjadi akhir-akhir ini tidak masuk akal. Dia mulai merasa bahwa sapu tangan itu lebih dari sekedar milik ayahnya. Sapu tangan itu mungkin menyimpan kunci untuk memahami semua teror yang menghantui hidupnya belakangan ini. "Laras, ada apa?" tanya Akbar. Nada suaranya penuh perhatian. "Kau baik-baik saja?" Laras mengangguk, meski hatinya penuh kebingungan. "Aku baik-baik saja, hanya aku merasa lebih nyaman begini." Akbar tidak berkata apa-apa lagi. Dia menghela nafas, lalu meraih bahu Laras memberikan dukungan dengan caranya sendiri. "Kapanpun kau siap, aku ada di sini." Dalam hatinya Laras merasa bersyukur. Akbar selalu menjadi pelindungnya tanpa ia sadari. Tetapi sekarang ada sesuatu yang lebih mendesak, sesuatu yang harus ia hadapi sendiri sebelum dia benar-benar memahami perasaannya terhadap Akbar. Malam itu ketika Laras kembali ke rumah, ia duduk di kamar sambil terus menatap sapu tangan yang kini tergeletak di meja. Masih ada sesuatu yang tersimpan di balik benda kecil itu, rahasia yang ingin terungkap. Dan Laras semakin merasa bahwa jawaban dari semuanya berkaitan erat dengan sapu tangan tersebut. Sebelum tidur ia kembali memakai sapu tangan itu sebagai masker, seolah-olah itu bisa melindunginya dari mimpi buruk yang mungkin kembali menghantuinya. Namun kali ini Laras tidak bermimpi tentang wanita yang meminta tolong. Sebaliknya, ia bermimpi melihat dirinya sendiri di rumah sakit, berdiri di samping pocong perempuan itu. Wajah pocong itu hitam gosong, tetapi matanya menatap Laras dengan penuh kesedihan, seolah-olah meminta maaf. Dan di tangan pocong itu ada sapu tangan yang sama milik Laras. Ketika Laras terbangun dengan keringat dingin, ia menyadari satu hal. Ini bukan hanya soal pocong atau rumah sakit berhantu. Ini jauh lebih dalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.